Aku Muhammad Rafi Atala di Masa alhamdulillah diamani sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika. Perkenalkan, nama aku Tamara Cynthia Elizabeth Sihombing. Tahun ini aku diamanahi sebagai Wakil Ketua Himasta Undip periode 2022. Kenalin, nama aku adalah sebagai Sekretaris 1 di Himasta. Nama aku Calut, aku di Himasta sebagai Bendahara 2. Nama aku Feby sebagai Ketua Tim PMO. Oke, halo, kenalin, nama aku Fanindia Eka Rizky. Di sini kebetulan aku jadi ketua bidang dari bidang pendidikan dan penelitian. Oke, nama aku Nurfian Dinoviani sebagai ketua bidang KPSDM. Oke, nama gue Ageng Windarto Jati. Di sini sebagai ketua bidang pengembangan minat dan bakat. Halo semuanya, kenalin aku Ruby sebagai ketua bidang ekonomi Himasta tahun 2022. Oke, nama aku Raden Farhan sebagai ketua bidang dari kesejahteraan mahasiswa dan sosial. Aku Beliana Asmani dan sebagai ketua divisi kesejahteraan mahasiswa bidang Kesmasos. Kenalin, aku Dila sebagai ketua divisi sosial bidang Kesmasos. Halo, nama aku Naila. Di sini aku sebagai Ketua Bidang Public Relation Himasta Undip 2022. Oke, kenalin, nama aku Agora Gila Sampurna sebagai ketua bidang media informasi di Himasta Senada Cipta tahun 2022. Sebetulnya semua kegiatan yang berjalan di masa ini berkesan dan memiliki arti tersendiri. Tapi setelah dipikir-pikir, yang paling berkesan itu ketika rapat PH pertama kali di tanggal 13 Januari. Dan itu pertama kali, tapi kita udah serame itu bahasannya dan seru selama pembahasan itu. Kegiatan yang paling berkesan di Himasta tuh sebenarnya semuanya sih. Kalau aku boleh jujur mah semuanya ada esensinya masing-masing gitu. Tapi kalau yang paling berkesan itu kayaknya PORS sih. Soalnya PORS itu tuh kayak menyatukan angkatan sama teman-teman Himasta itu sendiri gitu. Yang paling emang berasa banget lah seni kayak gitu. Kegiatan paling berkesan menurut aku mungkin Raporja kali ya. Karena Raporja ini kita memulai segala sesuatu yang ada di Himasta sampai ada di titik saat ini, dari mulai mengenal, mendiskusikan, sampai ngerjain semuanya bareng-bareng, sampai bisa ada kita di sini bareng-bareng. Kegiatan paling berkesan itu waktu SPJM Proker 5 besarnya Himasta. Karena ini kan 5 proker utamanya Himasta, proker besarnya Himasta, dan berhubungan langsung dengan fakultas, yang dimana tiap SPJM itu selalu ada revisi gitu. Sebagai ketua tim PMO, kegiatan yang paling berkesan itu dari salah satu proker PMO sendiri, yaitu upgrading. Karena upgrading ini sebagai rangkaian bondingnya internal Himasta, jadi di situ aku bisa ngelihat gimana serunya orang-orang Himasta main bareng, kumpul bareng, sampai kenal lebih dekat. Banyak banget sebenarnya kegiatan yang berkesan di Himasta, tapi aku mau pilih webinar statistika. Kenapa? Itu proker aku sendiri, terutama itu tuh proker pertama kali kita kumpul offline gitu. Walaupun memang proker itu online, tapi kita ngerjainnya offline. Jadi itu benar-benar pertama kali buat kita saling kenal dan bisa ngerjain proker bareng-bareng. Kalau kegiatan yang paling berkesan di Himasta buat aku itu Pradasar sih, atau LKMMPD. Soalnya persiapannya tuh kan panjang ya, tapi tiba-tiba ada kejadian-kejadian mendadak yang harus mengubah konsep, harus merubah tempat dan lain-lain. Jadi aku dan teman-teman KPSDM pun dengan panitia-panitia Pradasar itu langsung muter otak gitu, gimana caranya biar LKMMPD ini masih bisa terlaksana dengan baik tanpa memundurkan timeline dan lain-lain gitu. Jadi itu berkesan banget sih buat aku khususnya gitu. Menjalankan proker bidang sendiri dan juga mungkin rapat-rapat PH kali yang diadain. Karena ketika menjalani proker bidang sendiri lebih mengenal staf-staf bidang dan ngerasa sama-sama berjuang, jadi kita semua ngerasa saling memiliki. Terus untuk PH, kenapa milih rapat PH? Karena di rapat PH itu adalah tempat di mana kita bisa benar-benar meluapkan ide kita apa, dan satu hal yang baru aja gitu, kita brainstorming sampai berjam-jam untuk memecahkan sebuah masalah gitu.
bertemu sama teman-teman Himasta dan ngejalanin prokernya bareng-bareng. Karena itu ngelihat karakternya masing-masing dan juga bisa ngerasa banget kekeluargaan di Himasta itu sendiri. Ngejalanin proker yang ada di bidang sendiri bareng anak-anak. Karena ya itu bisa kumpul bareng semuanya, bareng kadif, bareng anak-anak, apalagi kegiatannya offline gitu. Kegiatan yang paling berkesan pastinya saat ngejalanin proker bidang Kesmasos, terutama waktu udah offline. Dan juga yang paling berkesan itu adalah proses kasih informasi ke teman-teman statistika di setiap harinya. Karena yang paling utama waktu proses kasih informasi itu benar-benar banyak hal yang aku dapatkan, dari mulai ketemu banyak orang, bahkan jadi kenal banyak orang juga karena kasih banyak info ke teman-teman mahasiswa STAT. Kegiatan yang paling berkesan sih sebenarnya waktu diskusi bareng teman-teman Kesmasos ya, karena di situ di satu sisi kita dapat kayak bondingnya, tapi kita juga dapat belajarnya aja gitu. Waktu studi banding sama Magmadipa Undip sih, himpunan teknik geologi. Ngelihat teman-teman Himasta tuh pada antusias gitu, dan aku senang aja sih ngeliat mereka semua juga happy juga pas hari itu gitu. Kegiatan paling berkesan di Himasta sejauh ini yang Himasta main sih, karena bisa ketemu sama teman-teman, terus bisa kayak bonding bareng-bareng itulah, jadi kayak seru aja gitu. Keluarga. Pamit. Bahagia, Memuaskan. Kompetitif. berkesan. Haduh sih ya, saya haduh banget gitu. Seru. Jaya, mantap. Playground. Hebat. Gokil. Nyenengin. Bisa dapat banyak pelajaran bagi diri pribadi maupun saling sharing pengetahuan, sharing insight satu sama lain antar pengurus maupun antar mahasiswa statistika. Harapannya Himasta kedepannya bisa semakin dinamis, menjadi suatu wadah yang bermanfaat bagi seluruh mahasiswa statistika, bermanfaat bagi Departemen Statistika, dan bisa semakin memperkuat antar angkatan dan selalu menjaga nama baik Departemen Statistika Universitas Diponegoro. Pesan aku banyak banget belajar di sini. 2 tahun aku ada di sini sebagai staff, terus kemudian naik sebagai wakil ketua. Banyak hal yang aku pelajarin, banyak soft skill yang aku bentuk lah di sini, dan aku rasa emang ini tempat dan wadah aku untuk berkembang jadi seperti sekarang ini. Aku berterima kasih, dan pesan aku titip untuk teman-teman yang melanjutkan tongkat estafetnya semuanya, baik teman-teman 21 maupun teman-teman 2022 gitu ya. Jadi tetap dijaga kebaikan-kebaikan yang udah dibuat di tahun ini dan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang jelek dibuang. Itu aja sih mungkin dari aku. Semangat. Kesannya banyak sih, ada sedihnya, ada senengnya, ada bahagianya, campur aduk deh kalau masuk Himasta. Pesannya semangat buat tahun depan yang ada di organisasi ini, dan nikmatin semua prosesnya sampai bisa selesai bareng-bareng. Kesannya senang banget bisa masuk Himasta, apalagi keterima di BPH gitu, bisa kenal banyak orang. Terus juga banyak dapat ilmu-ilmu, nggak cuma dari teman-teman seangkatan tapi juga dari teman-teman BPH dan PH-nya sekalian itu. Buat pesannya, semoga kedepannya Himasta terus berkembang dan menjadi Himasta yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Seru, terus juga belajar banyak banget dari PMO ini. Selain itu di Himasta juga ketemu berbagai jenis orang ya, berbagai sifat orang yang baru. Terus pesannya semoga kedepannya lebih baik lagi. Tolong kedepannya internalnya dijaga. Kesannya seneng banget bisa bergabung sama Himasta, ketemu sama teman-teman di Himasta. Terutama di Himasta kan banyak banget kegiatannya ya. Pastinya nggak bisa dijabarin satu-satu kesannya itu apa aja. Yang pasti bahwa Himasta tuh keren banget untuk saat ini. Dan untuk pesannya, lanjutkan Himasta yang udah ada dan buat lebih keren lagi ke depannya. Semangat terus, sukses terus, terutama buat Diklit, dijaga bondingnya biar tambah deket satu sama lain.
Kalau kesannya pasti seneng banget bisa belajar di Himasta, karena dari dulu aku pingin banget belajar di himpunan dan alhamdulillahnya bisa masuk ke himpunan mahasiswa statistika ya atau Himasta, dan aku benar-benar mendapatkan semua yang aku cari gitu di perkuliahan, khususnya di organisasi. Jadi aku seneng banget selama 2 tahun ini bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Himasta. Kalau untuk pesannya, ya semoga untuk kepengurusan berikutnya Himasta masih bisa berjalan dengan baik, segala prokernya bisa terlaksana dengan baik, pun dengan internal maupun eksternal hubungannya juga bisa terjalin dengan baik gitu. Saat berada di Himasta, banyak hal-hal yang mungkin belum tentu bisa didapatkan di tempat lain. Dan pesannya semoga Himasta baik itu tahun depan maupun beberapa tahun ke depan terus beradaptasi dengan lingkungan yang ada, tidak melulu tentang tahun lalu, tapi bisa beradaptasi membuat sistem baru dan sesuai dengan tujuan dari Himasta itu ada sendiri, yaitu untuk warga statistika Universitas Diponegoro. Dilihat dari 1 tahun kepengurusan ini, kesannya tuh banyak mendapatkan rasa kekeluargaan yang baru, dan juga dilihat juga dari teman-teman yang punya karakternya masing-masing, dan di situ bisa melihat dapat dan kekeluargaannya yang beragam-beragam gitu. Dan untuk pesannya tetap semangat aja buat kepengurusan selanjutnya, jangan selalu mengikuti di tahun-tahun kemarin, dan juga kembangkanlah hasil-hasil ide-ide kalian untuk kedepannya. Masuk Himasta tuh banyak ketemu orang yang gak terduga, buat belajar bareng, buat berjuang bareng lah di Himasta, di statistika terutamanya gitu. Pesannya buat Himasta, semoga Himasta bisa terus jalan sampai tahun-tahun selanjutnya, sukses terus buat ngejalanin prokernya, sukses terus buat bawa Departemen Statistika menjadi yang lebih baik. Untuk kesannya sih kayak roller coaster ya, bener-bener up and down udah pernah dijalanin waktu di Himasta, mulai dari senengnya, dukanya, sampai pusing-pusingnya gitu. Terus buat pesannya, semoga Himasta tetap bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa statistika sesuai dengan masanya. Himasta menurut aku jadi pilihan yang terbaik gitu ya untuk belajar berproses, karena di sini aku ngerasa 2 tahun periode ini aku ngerasa di Himasta udah dapet banyak banget, terutama esensi aku di sebuah organisasi yang mungkin di tahun pertama itu aku masih baru untuk menjalankan organisasi, hingga di tahun kedua ini aku merasakan banyak perubahan gitu ketika aku masuk di Himasta. Kalau buat pesannya dari aku, tolong dijaga Himasta yang udah ada sampai sekarang gitu, Himasta yang udah berkembang sampai sekarang. Semoga teman-teman yang akan melanjutkan ini bisa terus membangun Himasta ke arah yang lebih baik, membangun Himasta ini untuk terus berkembang ke depannya dan menjadi yang terbaik aja gitu. Di sini aku ketemu keluarga baru, maksudnya di sini ada teman-teman yang banyak banget bantuin aku, mau di akademik ataupun di organisasi, bahkan di kehidupan sehari-hari gitu. Aku ketemu teman-teman itu di Himasta. Terus pesannya, Himasta ini udah dibangun dari dulu, pasti tujuannya buat teman-teman statistika. Jadi harapan aku juga Himasta selalu ada buat teman-teman statistika Undip seterusnya gitu. Semoga apa yang diberikan Himasta Sunda Cipta itu bisa bermanfaat buat angkatan, departemen, dan statistika Universitas Diponegoro. Kerjaan yang aku dapetin sekarang tuh ya dari LinkedIn semua gitu loh, yang aku experience aku mulai dari Paragon dulu, Shopee.